Hadirin jamaah Musholla Al-Hidayah yang senantiasa semuanya kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kita, marilah terlebih dahulu kita baca suratul Fatihah, di mana Fatihah ini kita hadiahkan buat pengarang kitab Bulughul Maram Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan juga buat sarafnya Misbahus Shalam Syekh Muhammad Muhajirin Amsal-Adari, dan juga buat segenap guru-guru kita, warga kita, jamaah kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan mereka semua pada malam yang mulia ini mendapatkan cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita yang belajar semoga Allah berikan kita keistiqomahan serta diberikan pemahaman dalam memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ma'mar bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtakiru illa khatibun, rawahu Muslim. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahtakiru, tidaklah orang yang menimbun, illa khatibun, kecuali orang itu dosa. Jadi hukum menimbun hukumnya dosa. Nimbun itu apa sih Pak? Ngumpulin dalam artian harga murah apa harga mahal? Kita tipu dari harga murah nih, terus kita jual dari harga. Apakah begitu emang yang namanya ihtikar? Mari kita lihat pendapat ulama. Salah satunya di sini kita lihat makna ihtikar dulu. Ada yang mendefinisikan begini Pak, ayyashtariya syai'an fi waqtil ghala liyabi'ahu bi'aghla minhu. Seorang membeli sesuatu pada waktu harga mahal, kemudian orang ini menjual itu sesuatu pada harga lebih mahal, itu namanya nimbun. Saya ulangi nih, kalau tadi kan bahasa kita yang udah kita ketahui, kita beli sesuatu harganya murah, kita borong semua, benar nggak? Kita simpan seminggu, kita jual dengan harga melonjak mahal. Itu kan kalau definisi kita tuh, itu dikategorikan nimbun. Nah, kalau kita lihat di kitab ini, menurut Imam Syafi'i, yang namanya ihtikar nimbun, seorang beli sesuatu pada waktu harga mahal. Harganya apa? Bukan murah, mahal Pak emang pada saat itu. Dibeli sama dia, diborong semua, terus dijual dengan harga lebih mahal. Itu pendapat Imam Syafi'i, itu namanya disebut ihtikar. Apa Pak? Ihtikar itu artinya nimbun. Yang jadi pertanyaan, nimbun apa yang masuk kategori dosa? Apa semuanya atau bagian tertentu aja? Kalau menurut Imam Syafi'i, mau makanan pokok mau buah apapun jenisnya, ketika ditimbun lalu itu harganya melonjak tinggi, maka itu hukumnya dosa. Saya pernah ngalamin Pak, waktu itu minyak tanah Pak lagi langka-langkanya, ada di beberapa titik jual. Ada yang beli Pak, borong. Itu sedruk ya, dibeli Pak.
Dengan harga waktu itu masih murah, dibeli sama dia, pas banget ditimbun, dijualnya mahal luar biasa. Kalau kita lihat di hadis, la yahtakiru illa khatibun, tidak ada orang yang menimbun kecuali orang itu dosa, maka dia melakukan itu dosa hukumnya, tidak diperbolehkan menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah, nimbun itu ada batasannya, enggak semuanya. Dia tertentu pada apa? Hanya pada makanan. Sama kayak Imam Ahmad bin Hanbal, nimbun yang dikategorikan dosa nimbun dalam jenis makanan atau makanan pokok. Nah sekarang makanan pokok kita apa nih? Nasi atau beras? Ya awalnya kan sebelum jadi nasi beras berubah. Nah ini beras contoh langka Pak. Ada orang yang banyak duitnya, dibeli semua itu beras, ditimbun sama dia, dijual dengan harga yang melonjak. Nah kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu dosa. Kenapa? Karena dia menimbun apa? Makanan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i dosa, karena Imam Syafi'i nggak memandang itu makanan kek, itu barang kek, selama menimbun dosa. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal memberikan batasan, kalau ini jenisnya makanan, maka dia dosa. Tapi kalau jenisnya barang, dosa apa enggak? Dosa apa? Enggak, kalau menurut Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad memberikan batasan saja, fit ta'ami khosotan, pada jenis makanan saja, tidak pada yang lain. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu yang ketiga, ini kalau kita melihat definisi daripada Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau mendefinisikan yang namanya menimbun ini tertentu, menimbun makanan dan makanan pokok. Berarti Imam Abu Hanifah sama definisinya sama Imam Ahmad bin Hanbal. Cuma kalau Imam Abu Hanifah itu belinya yang dari murah dulu, baru dijualnya ke mahal. Kalau Imam Syafi'i tadi memang harga waktu itu lagi mahal, diborong semua, dijual lebih mahal. Bedanya hanya segitu doang Pak. Jadi kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal tertentu timbunannya makanan dan makanan pokok. Selain itu gak dosa. Tapi Imam Syafi'i semuanya, mau dia jenis makanan, mau dia jenis barang, ketika menimbun maka dihukumkan dosa. Nah ini kita kalau lagi dagang jangan begitu Pak. Jadi andai kata memang kita punya leluasa duit banyak, misalnya di kampung luar itu jarang benda yang pengen dijual, Bapak beli misalnya di tempat yang lain banyak, jualnya seharga yang masyarakat Pak. Jangan dijualnya sampai melonjak tinggi. Kalau bahasa kita apa? Haji mumpung besar, kapan lagi dagangan laku model ini? Nah ini nih ya masuk kategori apa? La yahtakiru illa khatibun. Nah makanya kalau kita memperdalam lagi Pak terkait tentang masalah jual beli ini, insya Allah Pak, ketika kita terapkan dalam kehidupan kita, ilmu udah kita tahu, maka berkahnya itu banyak. Kan Rasul sendiri yang bilang, ketika ditanya sama sahabat, ya Rasul, usaha yang paling bagus itu apa sih? Nabi menjawab Pak, usaha dengan tangan kita sendiri, artinya kita mandiri berusaha. Dagang mandiri apa bukan Pak? Bosnya kita Pak, itu paling bagus. Nah wabah ini dikategorikan paling bagus kalau memenuhi syarat-syarat jual beli yang Rasulullah ajarkan. Tapi kalau bertolak belakang, bohong-bohongin orang dulu, nah ini jadi bukan masuk kategori baik. Jadi kita jangan ngumpet di belakang hadis Nabi, usaha apa paling bagus adalah usaha sendiri, toknya di situ doang, tapi syaratnya nggak dipenuhi. Yang beli dia ayam-ayamin mulu, yang beli dibohong-bohongin mulu. Nah itu bukan masuk kategori baik dalam usaha. Nah ketika orang itu jujur,
Ketika orang itu benar apa yang dijual sesuai dengan permintaan si pembeli dan pembeli tidak dibohongi, disitulah Pak titik keberkahan. Pertama, usahanya itu usaha yang diridhoi oleh Rasul. Kedua, dari segi yang namanya keuntungan duniawi kita dapat. Ketiga, dari segi akhirat kita dapat mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ganjarannya banyak. Jadi nggak gampang nih Pak kita untuk mempraktekannya. Karena kadang-kadang antara hawa nafsu sama iman beradu sering goyang Pak, menang mana? Hawa nafsu daripada iman dan ilmu kita. Nah inilah harus waspada dan harus hati-hati. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong hambanya. Barometer Allah nolong kita, maksimalkan kita nolong hamba Allah. Kalau kita sama hamba Allahnya korek, kalau di Allah tidak akan membantu. Allah akan mempersulit urusan itu. Jadi kalau kita pengen urusan juga Pak, kita punya tetangga, punya hamba Allah, dia lagi sulit bantu. Ketika kita sulit, bukan hanya dia bantu kita, Allah langsung yang turun membantu kita. Buktikan Pak. Kalau tidak percaya, ketika kita kondisi sulit, kita bantu orang sesama hamba, maka Allah nanti akan melancarkan segala urusan-urusan kita. Nah, itu bisa menjadi barometer kita. Ketika kita ada masalah sulit, belum ada solusinya, barangkali kita suka ngelibetin orang, barangkali kita suka nyusahin orang, sehingga Allah kasih kuburan cobaan yang susah kelarnya. Bisa jadi walaupun itu orang itu nggak sembahyang, apa kita lihat barometernya ini adalah hablum minanas, sesama manusia. Kalau kita lihat barometernya ini adalah akhirat, lah maka ini perlu adanya perbandingan. Contoh, kita punya teman dua Pak, yang satu sembahyang agak ngaji emang agak doyan, yang satu doyan beribadah Pak, yang satu doyan bernyanyi. Emang dua-duanya susah ini. Ini yang akan menjadi barometer nanti. Yang mana yang perlu dibantu? Yang rajin sholat, yang rajin ngaji, itu dibantu Pak. Utamain dulu yang begitu tuh. Nah yang mau yang begini Pak, biarin dulu, ntar dulu. Kalau ada sisanya bantu, kalau nggak udah biarin, berarti rezeki dia. Begitu Pak. Ini yang saya maksud. Emang nggak ada rata Pak. Yang kagak sholat dia, yang kagak ngaji dia, yang susah dia. Mendia dua memang bantu. Jadi kita lihat bukannya di hablum minallahnya, hablum minanasnya. Nah kalau cuma kayak gitu satu-satunya, bantu. Jadi jangan sampai dia sholat kagak ngaji lagi, jangan makin bantu. Jangan begitu. Itu tidak masuk hablum minallah. Karena Allah sampai mengkategorikan walaqad karramna bani Adam. Jadi urusan manusia kita bantu Pak, sesama manusia, siapapun dia, agamanya apapun, mau agamanya non muslim, mau dia itu nggak ngaji, mau dia itu nggak sholat, sesama dia manusia, bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.